dengan adanya proses pengadaan barang jasa ini, kita mendapatkan barang jasa yang kualitasnya terjaga, terjamin, yang tentunya juga lebih ke akuntabilitasnya, transparansinya, dan penggunaan efektif dan efisien terhadap waktu dan biayanya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengadaan barang dan jasa. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah konsultan dari perencanaan pengadaan barang dan jasa, dan beliau adalah kebetulan dari CV MCU Kota Malang. Oke, kita sapa beliau dahulu yuk. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bapak. Ya. Nah, sekarang kita menginjak ke tata laksana. Jadi tata laksana ini meliputi dari bagaimana proses pelaksanaannya sampai kita menghasilkan atau tanda tangan kontrak. Bisa Bapak Zaki jelaskan tahapannya itu tadi mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan dan pengawasannya. Nah, dalam Perpres yang terbaru itu kan ada metode ya. Jadi metode yang digunakan dalam pemilihan penyediaan barang jasa. Kira-kira apa saja sih metodenya yang digunakan sesuai dengan peraturan tersebut? Ya mungkin menurut PP tadi itu Bapak, yang metode-metode dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu ada 4 Bapak. Yang pertama, pengadaan barang jasa penunjukan langsung, terus pengadaan langsung, ada yang tender atau lelang, dan swakelola bentuknya Bapak, seperti itu. Adakah syarat ya yang digunakan dalam metode pelaksanaan tender itu? Apakah ada syarat-syarat khusus misalnya terkait pagu anggarannya ataupun terkait dana yang batasan dana? Ada nggak Bapak Zaki? Ya, persyaratan metode-metode tadi itu Pak, kita lihat dari nilai HPS-nya Bapak, terus kompleksibilitasnya tenaga ahlinya, apakah membutuhkan tenaga ahli khusus seperti itu. Yang ketiga itu lebih ke apakah proyek ini proyek khusus atau proyek hanya ya proyek untuk bukan khusus seperti itu Bapak. Mungkin itu yang menjadi persyaratan menentukan metodenya tadi itu Pak. Oke, berarti di sini ketika nanti seorang penyedia akan mengikuti tender atau lelang, berarti harus melihat persyaratan yang semua sudah ada di LPSC itu ya. Iya, benar. Nah, LPS itu berarti tadi sesuai prinsip dari pengadaan itu kan transparan, kemudian bisa dikonsumsi oleh publik seperti itu ya Pak Zaki ya. Mungkin perbedaannya dulu ya antara penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan sistem tender itu apa? Supaya sahabat pengadaan ini tahu secara istilahnya tuh, oh ada garis besarnya yang perbedaannya itu di sini. Oke. Jadi gini Pak, kita pengadaan ini kita dasar hukumnya ada Pak. Jadi kita mengacu pada Perpres itu ya? Ya, Perpres itu nomor 12 kalau nggak salah, ya, tahun 2021 seperti itu. Yang terbaru ya Pak? Yang terbaru. Ya. Jadi sistem pengadaan barang jasa itu ada 4 Bapak. Yang pertama itu terkait pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, dan yang terakhir swakelola Bapak. Itu yang sering kita alami atau sering kita lakukan itu pengadaan langsung Bapak, seperti itu. Okay. Bedanya apa Pak pengadaan langsung dan penunjukan langsung? Karena kan kita bingung ya. Okay. Atau diberikan contoh gitu biar sahabat pengadaan itu paham ketika nanti misalnya teman-teman itu nanti yang jadi konsultan kayak Pak Zaki ataupun jadi pejabat itu minimal tahu prosesnya seperti itu, perbedaannya. Gini Pak, jadi pengadaan langsung itu biasanya itu kita melalui tender Bapak. Ya. Biasanya batasan-batasannya konsultan dan kontraktor berbeda. Ya. Kalau kontraktor itu maksimal di angka pagu atau HPS sekitar 200 juta. 200 juta ya. Okay. Kalau konsultan itu maksimalnya 100 juta. Ya. Di atas itu kita melakukan pengadaan tender Pak, seperti itu, atau lelang. Sedangkan penunjukan langsung tadi itu biasanya kita gunakan pada saat kondisi khusus seperti itu. Mungkin bencana. Karena bencana ini misal terjadi kayak kondisi bencana alam banjir yang di Batu itu, jadi kan kita butuh cepat. Jadi mungkin kayak pengadaan bantuan-bantuannya dan sebagainya, itu kita terapkan pengadaan barang jasa itu berupa penunjukan langsung, seperti itu Pak. Berarti dari pengguna anggaran itu menunjuk
calon penyedia langsung mengerjakan kegiatan itu ya. Nggih. Berarti tanpa adanya proses ya. Iya, Karena benar. butuh memang kebutuhan khusus, butuh cepat ya gitu ya. Ya benar. Sedangkan pengadaan langsung kan prosesnya ya hampir sama dengan tender atau lelang, akan tapi kekurangannya untuk pengadaan langsung ini mungkin kurang transparansi, terus kurang kompetitifnya seperti itu, Bapak. Oh, berarti memang yang yang digarisbawahi adalah adanya kebutuhan khusus itu ya Pak ya. Iya. Nah ini Pak Zaki, bagaimana sih proses perencanaan, mulai tahap perencanaan, kemudian ada persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan metode penyedia. Itu Baik, Bapak. gimana? Untuk perencanaan sendiri itu kan kita merencanakan pengadaan barang dan jasa seperti apa. Yang kedua adalah menjadwalkan Jadwal, tahapannya seperti apa. Ya. Itu proses perencanaannya. Ya. Terus proses persiapannya. Proses persiapan di sini kita melakukan pengumuman bahwasanya kita ada pengadaan barang dan jasa. Setelah itu kita evaluasi lagi itu untuk tahapan pelaksanaannya. Ya. Tahapan persiapan persiapan ya Bapak ya, persiapan. Terus pelaksanaannya itu mungkin setelah kita mendapatkan SPK-nya, kita melakukan tandangan kontrak seperti itu, sampai ke pelaksanaan kegiatannya, dan yang terakhir itu setelah kegiatan ini selesai, kita menyerahkan produknya seperti itu. Ya. Nggih. Produknya itu diserahkan ke siapa? Ke pejabatnya atau? Nantinya kita serahkan ke pejabatnya, nantinya kita terima kayak surat serah terima bahwasanya kegiatan ini sudah selesai. Berarti gitu, Pak. kalau sebagai seorang penyedia belum memperoleh surat penerimaan itu berarti belum selesai ya kegiatannya. Siap Bapak. Berarti berarti pekerjaan dianggap selesai itu kita telah melalui dari tahapan perencanaan sampai memperoleh surat penerimaan, bukti penerimaan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu sudah selesai. Iya, surat serah terima surat seperti itu. Terima ya istilahnya seperti itu. Benar, Pak. Kemudian ini Bapak Zaki, yang mau saya tanyakan itu tadi kan dari segi penyedia. Bagaimana kalau dari swakelolanya itu bagaimana Pak? Apakah prosesnya itu sama ataupun ada perbedaannya? Pastinya kan di Perpres itu kan berbeda. Bisa Bapak Zaki ceritakan? Oke, mungkin begini Pak, studi kasus yang pernah kita kerjakan biasanya, contohnya itu mungkin ada MOU, LPPM atau Universitas Unitri ini, itu bekerjasama dengan Kota Malang. Biasanya menandatangani itu Rektor Unitri dengan kepala daerah di suatu kota, yaitu kalau misalnya Kota Malang berarti Wali Kota Malang. Bupati ya Pak ya? Iya, seperti itu Bapak. Jadi setelah kita dapat MOU, kita bisa lanjut ke proses pengadaan swakelolanya, seperti itu Bapak. Berarti harus punya legalnya dulu, baru kita bisa melaksanakan metode dari swakelola itu ya. Benar. Berarti bisa disimpulkan perbedaannya itu yang pertama tadi sudah dijelaskan dari Bapak Zaki, dari metode secara penyedia, berarti ada dari penyedia yang ikut di lelang LPSE, kemudian ada dari swakelola berarti kerjasama, misalnya dari suatu universitas nanti mempunyai kerjasama atau MOU dengan kepala daerah di kota atau kabupaten seperti itu ya Bapak Zaki. Demikianlah obrolan kita dengan Bapak Zaki terkait pengadaan barang dan jasa. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat pengadaan.